Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Banyak sekali pembahasan tentang kenapa bangsa-bangsa Arab tidak bersatu untuk membantu Palestina. Dan itu sebetulnya sudah terjawab kemarin di Hall Solo. Ada satu faedah ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh salah satu penceramah Al-Habsyi, Habib siapa saya lupa nama beliau, yang mana diceritakan dulu ada seorang perempuan di zaman Khalifah Mu'tasim Billah Al-Abbasi, Khalifah Abbasiyah Mu'tasim Billah, orang soleh. Saat itu ada satu perempuan kaum muslimah yang ditawan oleh tentara Romawi, yang mana zaman itu Romawi dipimpin oleh Nukfur, Raja Nukfur. Seorang muslimah ini ditawan, dibawa dan ditaruh di penjara. Akhirnya di penjara si wanita ini berteriak, "Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasimku, wahai pemimpinku Mu'tasim, tolong aku." Berteriak seperti itu di penjara, "Wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah." Singkat cerita, terdengarlah kabar kepada Khalifah Mu'tasim Billah Al-Abbasi bahwasanya ada satu penduduk kaum muslimin yang ditawan tanpa hak. Akhirnya Mu'tasim Billah menulis surat ila Nukfur Maliki Rum. Ditulis surat itu dengan penghormatan sebagaimana raja menulis surat ke raja yang lain. Suratnya penuh dengan penghormatan itu. Ditulis di situ, tentaramu ini mengambil satu perempuan dari muslimah, penduduk saya, rakyat saya, tolong untuk dilepaskan. Yang intinya seperti itu. Akhirnya surat ini singkat cerita dikirimlah kepada Raja Rum saat itu, Nukfur. Dibaca oleh Nukfur. Tapi si Nukfur ini malah jumawa, sombong. Oh, ini masalah perempuan satu. Ente kira kami ini laki-laki bukan perempuan. Kami tidak akan mengembalikan si perempuan itu selama-lamanya. La nu'iduha abada. Si Nukfur ini balas surat daripada Mu'tasim itu. Surat dari Nukfur, yang mana di situ tadi dengan jelas si Nukfur menolak untuk mengembalikan satu perempuan muslimah yang ditawan tadi. Kalau di situ surat itu ditulis juga, kalau kamu wahai Mu'tasim pengen perang, kami siap layani perang. Pengen apapun kami siap. If'al ma taf'al. Akhirnya surat balasan dari Nukfur yang pedes ini sampailah ke Khalifah Mu'tasim Billah. Khalifah Mu'tasim Billah membaca itu, kemudian berarti orang ini sudah tidak bisa diajak diplomasi. Ditulis itu, Mu'tasim Billah menulis surat dengan tegas, bahkan ditulis pertama ila Nukfur Kalbirum, kepada surat balasan ini kepada Nukfur Kalbirum, anjingnya Romawi. Enggak disebut lagi raja Romawi. Surat pertama disebut dengan penghormatan, tapi karena si Nukfur ini kurang ajar dengan satu rakyat muslimah, maka ditulis sama Mu'tasim Billah di surat yang kedua ila Nukfur Kalbirum, kepada Nukfur anjingnya Romawi. Setelah itu Mu'tasim Billah menyiapkan pasukan yang panjangnya sampai ujung Baghdad. Untuk memerangi Nukfur, membebaskan satu wanita. Bayangkan ini kemuliaan Islam saat itu. Islam saat itu benar-benar mulia. Satu nyawa wanita saja Khalifah Mu'tasim Billah menyiapkan seluruh pasukannya, bahkan panjangnya sampai ke Baghdad, untuk membebaskan wanita tersebut. Aneh, kalau ada orang Islam
aneh juga kalau ada orang Indonesia yang mana amanat undang-undang kita adalah jelas berdiri di belakang Palestina, malah dia membela Israel, malah dia menggembosi perjuangan kaum muslimin yang sedang berjuang membela Palestina dengan pemboikotan produk-produk Israel dan lain-lain. Dan aneh bin ajaib lagi kalau yang ngomong itu adalah ulama, ustadz atau buya. Satu wanita saja kehormatannya diinjak-injak oleh kaum kafir. Mu'tasim Billah menyiapkan pasukan terbaiknya sampai ujung Baghdad. Satu, apalagi ini Palestina. Jutaan orang di sana. Ribuan wanita jadi korban, bahkan anak-anak kecil, bayi dan lain sebagainya. Kenapa bangsa Arab tidak bersatu? Ya karena amanat kepemimpinan dipegang oleh orang-orang yang tidak punya amanat. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Saat sesuatu itu dipegang oleh yang bukan ahlinya, maka fantadri sa'ah, tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran. Ini jawabannya. Kenapa? Karena para pemimpin Arab masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Bukan kepentingan agama, bukan kepentingan Islam, bukan kemuliaan Islam, tapi kemuliaan masing-masing golongan dari mereka para pemimpin Arab. Karena itu, kita yang bukan pemimpin ini, ayo bersatu mendukung Palestina. Dengan apa? Kuatkan Palestina dengan doa kita setiap saatnya. Qunut nazilah, setiap saat selesai sholat kita doakan. Dua, kita kirim donasi melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada. Dan juga kita lemahkan Israel dengan apa? Boikot produk mereka dan negara yang mendukung mereka. Serta kita jauhi gaya hidup mereka. Boikot produk dan juga boikot gaya hidup mereka. Ini yang kita bisa lakukan karena kita bukan pemegang kekuasaan. Semoga nanti Indonesia dapat pemimpin yang benar-benar pro Islam, pemimpin yang benar-benar mengangkat tinggi undang-undang negeri kita tercinta Indonesia, yang mana amanat undang-undang kita adalah menghilangkan seluruh penjajahan di muka bumi ini. Israel adalah penjajah. Dan semoga kita semua tetap bersatu dalam barisan membela Palestina semampu kita, doa setiap saatnya, satu suara untuk Palestina. Wallahu a'lam bishawab.